Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Suwito dari DP2 semester 7. Di sini saya menjadi pemateri pertama, yakni menjelaskan pengertian Syiah Imamiyah dan Syiah Sab'iyah. Untuk teman-teman, bagaimana kabarnya, dan saya harap kalian mengikuti anjuran dari pemerintah, yakni tetap di rumah dan tetap menggunakan masker. Baik, saya langsung saja menerangkan tentang pengertian Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab sya'a yashi'u syi'a syi'atan, yang berarti pendukung atau pembela. Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa Syiah seorang merupakan pengikut dan pendukungnya. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Yakni Syiah sendiri pengertiannya adalah yang berarti pendukung atau membela. Kelompoknya itu bisa dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Arti Syiah secara bahasa terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya Quran surat As-Saffat yang artinya, dan di antara Syiahnya adalah Ibrahim. Syiah Ali adalah pendukung atau pembela Ali, sementara Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Pada saat pemilihan Khalifah ketiga setelah terbunuhnya Abu Bakar, ada yang mendukung Ali, namun setelah umat Islam memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan, maka orang-orang yang tadinya mendukung Ali akhirnya berbaiat kepada Utsman, termasuk Ali. Dengan begitu, belum terbentuk secara faktual kelompok umat Islam bernama Syiah. Jadi Syiah Ali ini adalah pendukung dan pembela Ali, sementara Syiah Muawiyah itu adalah pendukung Muawiyah pada zaman Abu Bakar. Umar dan Utsman ini dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun disebut dengan Syiah. Terdapat Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Nama ini didapatkan dalam naskah perjanjian Takhim. Di situ diterangkan bahwa apabila orang yang ditentukan dalam pelaksanaan Takhim itu berhalangan, maka di sini dengan orang yang Syiah masing-masing dan kelompok. Namun pada waktu itu baik Syiah Ali maupun Muawiyah semuanya beralihan Ahlussunnah, karena Syiah pada waktu hanya berarti pendukung dan pembela. Sementara akidahnya itu dan fahamnya kedua belah pihak sama karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga Ali pun memberikan penjelasan bahwa peperangan antara pengikutnya dan pengikut Muawiyah adalah semata-mata berdasarkan ijtihad dan klaim kebenaran antara kedua kelompok yang
bertikai tersebut. Baik, yang kedua saya menjelaskan tentang Syiah Imamiyah. Kelompok-kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya adalah golongan yang membawa nama Syiah Imamiyah. Dalam masalah imamah, kelompok Syiah Imamiyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi Muhammad melalui nas. Syiah Imamiyah merupakan kelompok Syiah orang-orang Syiah yang mempromosikan keimaman Ali langsung kesudah Rasulullah SAW. Pada masa berikutnya kelompok Syiah Imamiyah ini menjadi imamah Isna Asyiyah, juga disebut dengan Syiah Al-Jafariyah. Aliran ini berpendapat bahwa setelah Ja'far as-Sadiq, imamah berpindah kepada putranya Musa al-Kazim, lalu kepada putranya Ali Ridho, kemudian kepada putranya Muhammad al-Jawad, selanjutnya kepada putranya Ali al-Hadis, berlanjut kepada putranya Hasan al-Askari, kemudian kepada putranya Muhammad al-Mahdi al-Muntazar al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan imam kedua bagi mereka. Yang ketiga, yang terakhir adalah Sabaiyah. Aliran Syiah Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari suku Al-Hirah yang masuk Islam. Ia termasuk yang paling keras menentang Utsman dan para pejabatnya. Banyak pemikiran serat yang disebarluaskan secara bertahap oleh Abdullah bin Saba. Temannya adalah mengenai Ali bin Abu Thalib. Ia mengembangkan pemikiran di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam Taurat. Setiap nabi mempunyai penerima wasiat, dan Ali adalah penerima wasiat Muhammad ketika Ali terbunuh. Abdullah berusaha merangsang kecintaan rakyat kepada Ali dan perasaan menderita karena kehilangan Ali dengan cara menyebarkan kebohongan. Yakni di sini Syiah Sabaiyah itu adalah Syiah pengikut Abdullah bin Saba, yakni seorang Yahudi dari suku Al-Hirah yang masuk Islam. Dan Syiah ini peninggalannya diwasiatkan kepada Ali adalah penerima wasiat Muhammad, diwasiatkan kepada Ali yang ketika Ali terbunuh, Abdullah merangsang kecintaan rakyat kepada Ali dan perasaan menderita karena kehilangan Ali dengan cara menyebarkan kebohongan. Mungkin itu saja dari saya. Dan selebihnya mohon maaf atas kesalahan saya, di mana saya di sini menjelaskan atau kurang paham atau kurang gimana. Dan yang terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Bonita, NIM T2018-4015. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi mengenai Syiah Zaidiyah dan Syiah Gulat. Yang pertama yaitu Syiah Zaidiyah. Dinamakan Syiah Zaidiyah lantaran pengikut ini merupakan pengikut dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syiah Zaidiyah ini juga disebut sebagai Syiah 5 imam karena menetapkan 5 imam. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Hasan bin Ali, yang ketiga adalah Husain bin Ali,
Yang keempat adalah Ali bin Husain, dan yang kelima adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 122 Hijriah. Beliau dikenal dengan kelembutannya, kuat hafalannya, cerdas, berani, amanah, serta ikhlas dalam menegakkan kebenaran. Beberapa pemikiran Zaid disinyalir mendapat dari Wasil bin Atha lantaran pernah berguru kepadanya dan banyak diskusi tentang persoalan-persoalan teologi. Sehingga pemikiran Zaid dan pengikutnya cenderung kepada pendapat dan pemikiran Mu'tazilah. Lalu bagi Imam Zaid, imamah itu dipilih dan diselenggarakan melalui mekanisme musyawarah, dan jika terpilih melalui mekanisme tersebut, maka umat Islam wajib untuk melakukan baiat. Kemudian, apabila dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam, maka hendaknya didahulukan untuk memegang tampuk imamah tersebut, kecuali jika ada hajat lain berupa kemaslahatan umat yang menuntut untuk tidak tampilnya imamah dari garis keturunan tersebut. Kemudian, dari catatan Imam Zaid dapat diketahui bahwa pemikiran dari Imam Zaid ini adalah moderat dan jauh dari kesan ekstrim. Maka tidak mengherankan apabila para pendukung Imam Zaid atau Syiah Zaidiyah ini merupakan Syiah yang paling moderat dan yang paling dekat dengan Sunni, khususnya terkait masalah-masalah ibadah. Konsep politik yang dianut oleh Syiah Zaidiyah ini juga memberi apresiasi tinggi untuk hilangnya kediktatoran dan tirani. Begitu juga terkait dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kaum Zaidiyah ini lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait. Namun meskipun begitu, tidak menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari luar jalur Ahlul Bait. Maksudnya dari jalur luar Ahlul Bait. Dan selain itu, terkait dengan Imam Zaid ini, beliau mendapat sebutan Rafidhah oleh orang-orang Sunni. Hal ini terkait dengan sikap Imam Zaid yang menyangkal celaan pengikutnya terhadap Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Imam Zaid dan sebagian besar pengikutnya atau Zaidiyah adalah orang-orang yang menaruh hormat tinggi kepada sahabat besar yang menjadi khalifah sebelum Imam Ali bin Abi Thalib. Dan hal ini merupakan titik pembeda antara Syiah Zaidiyah dan Syiah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Syiah Ghulat. Istilah Ghulat merupakan jamak dari kata wali, isim fa'il dari ghola yahulu dan ghola yahulu guluan, yang artinya adalah berlebih-lebihan. Syiah al-Ghulat ini jika disandingkan dengan istilah Syiah atau Syiah al-Ghulat, dapat diartikan bahwa Syiah al-Ghulat adalah kelompok orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dalam imamah, disertai sikap berlebih-lebihan sehingga melampaui batas agama. Syiah ini diberikan oleh para ulama lantaran ajaran mereka dipandang melampaui batas-batas kewajaran, menyimpang, dan dianggap telah keluar dari ajaran agama Islam. Sebenarnya mereka bukanlah pendukung Ali bin Abi Thalib, melainkan orang-orang yang hendak memojokkan para pengikut Ali yang setia dan tulus. Yang mereka lakukan sangatlah bertolak belakang dengan misi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kemudian, kesesatan yang mereka tonjolkan adalah sikap fanatisme hingga kultus kepada tokoh-tokoh dan para imam Syiah, sehingga posisi dan kedudukan para imam tersebut menjadi eksklusif dan tidak memiliki batasan. Komentar yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Amin. Beliau mengatakan bahwa upaya menghancurkan umat Islam juga dapat dilakukan dengan masuk ke dalam sekte Syiah yang mengadopsi konsep maksum bagi para imam dan dapat direduksi menjadi kultus berlebihan. Pada titik inilah orang-orang non-muslim dapat memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti ajaran Kristen, Yahudi, ajaran Yunani kuno, dan Zoroaster. Ajaran-ajaran kuno dan Zoroaster. Kemudian, beberapa ajaran Syiah Ghulat yang dipandang bertentangan dengan konsep tauhid dan karenanya dipandang telah keluar dari ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu ajaran bahwa Ali bin Abi Thalib adalah nabi dan bahkan dianggap sebagai Tuhan.
Ajaran yang kedua yaitu tentang adanya reinkarnasi, di mana roh Allah bersemayam pada Adam, kemudian bersemayam di tubuh Abdullah bin Muawiyah, salah satu pemimpin kelompok Syiah Gulat. Dan ajaran ketiga adalah para pemimpin kelompok Syiah Gulat seperti Al-Mughiriyah, Al-Mansuriyah menganggap dirinya sebagai nabi dengan gelar Khalil seperti halnya Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, ajaran bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril kepada Ali bin Abi Thalib, namun terjadi kesalahan hingga Jibril menemui Muhammad. Dan yang kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masuk hulul pada 5 tubuh manusia pilihannya, yaitu Muhammad, Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Dan ajaran yang keenam adalah tentang kafirnya semua sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketujuh adalah bahwa setelah Rasulullah tidak ada yang mulia selain Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Meskipun ajaran-ajaran ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi jelas-jelas bertujuan untuk melakukan upaya tasyrik atau peraguan dan tadlil atau penyesatan yang berimplikasi langsung kepada kekafiran dan mengingkari akidah agama Islam yang harusnya benar gitu kan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Arini, NIM T 2018-436. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Yang pertama, Syiah. Syiah dari segi bahasa berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditunjukkan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Syiah dalam bahasa Arab ialah salah satu aliran atau madhab dalam Islam. Golongan Syiah ini menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni. Menurut Muhammad Husain Taubai dalam bukunya Syiah Islam memberikan pengertian bahwa Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW ialah keluarga dari Nabi SAW sendiri, yakni Ahlul Bait, yang berarti Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Jadi, di sini Syiah adalah suatu golongan yang mempercayai aliran dari Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Nama lengkap Al-Asy'ari ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bakar Ishaq ibnu Salim bin Ismail bin Abdillah ibnu Musa ibnu Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika beliau berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Pada awalnya, beliau belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya. Tetapi orang tuanya atau ayah beliau meninggal ketika ia masih kecil. Lalu ibunya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Berkat didikan ayahnya, beliau menjadi tokoh Mu'tazilah dan sering menggantikan ayahnya dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah dan banyak menulis buku yang membela alirannya. Lalu, Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah karena beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 kali mimpinya itu, Rasulullah memperingatkan Al-Asy'ari untuk meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Epistemologi kalam dari Al-Asy'ari, yakni yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya.
Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Jadi, manusia dan Allah itu menurut Al-Asy'ari berbeda, baik dari segi sifat maupun fisik. Yang selanjutnya, kebebasan berkehendak. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Al-Asy'ari membedakan antara kholik dan kasab. Menurutnya Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Yang selanjutnya, akal dan wahyu. Di sini orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dalam menghadapi persoalan penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah lebih mengutamakan akal. Yang selanjutnya, qadimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi. Semua itu melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. Yang selanjutnya, melihat Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan. Selanjutnya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Ia adalah penguasa yang mutlak. Yang selanjutnya, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik sebagai iman, tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Naya, NIM T164085. Di sini saya akan menjelaskan Ahlus Sunnah Al-Maturidiyah, yang mana Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada pengguna argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihannya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan Islamiyah. Dan di sini terdapat sejarah aliran Al-Maturidi, yang mana Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi, ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid di wilayah Tamsoksiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah, wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Dan terdapat doktrin-doktrin teologi Al-Maturidi, yang mana akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan, yang kelima, yang keenam kalam Tuhan, yang ketujuh perbuatan manusia, dan yang terakhir pengutusan Rasul.